Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Faria Hoirunisa. Saya mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit diare. Apa sih itu penyakit diare? Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat dari makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, maupun parasit. Penyebab diare itu sendiri yang pertama itu intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan glukosa, yang kedua itu alergi makanan, yang ketiga itu efek samping dari obat-obatan tertentu, yang keempat itu infeksi dari bakteri, virus atau parasit, yang kelima itu penyakit usus, yang keenam itu pasca operasi batu empedu, yang ketujuh itu radang pada saluran pencernaan, yang kedelapan irritable bowel syndrome, yang kesembilan itu penyakit keliak atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Terus di sini ada gejala diare itu sendiri. Yang pertama itu feses lembek dan cair, yang kedua itu nyeri dan kram perut, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat nyeri kepala, yang kelima kehilangan nafsu makan, yang keenam haus terus-menerus, yang ketujuh itu darah pada fesesnya berdarah ya. Dan dehidrasi merupakan gejala paling umum yang menyertai diare. Pada anak-anak, diare dapat ditandai dengan jarang buang air kecil, mulut kering, serta menangis tanpa mengeluarkan air mata. Pada keadaan dehidrasi berat, anak dapat terlihat cenderung mengantuk, tidak responsif, mata cekung, serta kulit perut yang dicubit tidak kembali dengan cepat. Sedangkan tanda dehidrasi pada orang dewasa antara lain kelelahan dan tidak bertenaga, kehilangan nafsu makan, pusing, kering, mulut kering, serta nyeri pada bagian kepala. Dan di sini ada beberapa komplikasi yang diakibatkan oleh diare. Yang pertama itu dehidrasi ringan dan berat. Yang kedua itu sepsis, infeksi berat yang bisa menyebar ke organ lain. Yang ketiga itu malnutrisi terutama pada anak dengan usia kurang dari 5 tahun yang dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh anak. Yang keempat itu ketidakseimbangan elektrolit karena elektrolit ikut terbuang bersama air yang keluar saat diare yang dapat ditandai dengan lemas, lumpuh, dan hingga kejang. Yang kelima itu kulit di sekitar anus mengalami iritasi karena pH tinja yang asam. Di sini juga ada pencegahan diare. Saya mengambil 2 ya. Yang pertama itu selalu mencuci tangan dengan air bersih dan pakai sabun setelah makan maupun sesudah makan. Dan setelah dari toilet atau setelah bersin dan batuk itu harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Yang kedua itu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.